never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Sebagian dari fans Italia mencemooh Marc Marquez di podium setelah kemenangannya di Grand Prix San Marino. Sangat menyedihkan harus kita ceritakan kembali, ini adalah babak kelam dalam sejarah sepeda motor sejak semuanya berubah di penghujung tahun 2015. Saat itu dua pembalap terhebat yang pernah kita lihat, Valentino Rossi dan Marc Marquez, bertabrakan di Sepang dan mengubah olahraga ini selamanya. Tapi sampai kapan? Hampir 9 tahun telah berlalu sejak akhir menyedihkan di mana dalam sepeda motor, salah satu olahraga paling terhormat, tercipta dua sisi, Rossi dan Marquez. Sejak itu, kebencian di media sosial, hinaan, diskualifikasi antar fans dari satu pihak atau pihak lain, sudah melelahkan. Kami juga melihatnya di sirkuit. Valentino Rossi sudah pensiun, namun Marc Marquez yang masih aktif harus menanggung cibiran dan siulan. Suasana menjadi panas setelah apa yang terjadi di Aragon, di mana Alex Marquez dan Pecco Bagnaia terjatuh bersama, dalam sebuah kecelakaan yang ditetapkan oleh Stewards Panel sebagai insiden karir. Pembalap asal Italia itu sendiri, sebagai contoh sportivitas, mengaku telah melakukan kesalahan dalam perkataannya. Setelah dengan cepat meragukan bahwa Marquez kecil telah melemparkannya secara sadar. Tolong lupakan itu. Pasukan Valentino Rossi membela bahwa Marc Marquez mengejarnya di balapan Sepang dan kemudian dia tidak ingin menyalip Lorenzo di Valencia. Tim Marc Marquez mengklaim bahwa Valentino Rossi menghina pembalapnya pada konferensi pers Sepang, dan kemudian menendangnya saat balapan. Mungkin kedua belah pihak benar atau salah dalam argumen mereka, tapi itu saja, berhenti mencemari, lupakan saja, sejarah tidak akan berubah. Rossi dan Marquez saling menyakiti satu sama lain, jangan biarkan hal itu membutakan Anda jika ingin terus menikmati olahraga ini. Ini adalah kelas 1 dalam sepeda motor, rasa hormat yang harus diberikan kepada semua pengendara. Mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk memberi kita tontonan olahraga terhebat di dunia ini dan semua orang. Sementara itu, dalam siaran pers resmi yang dipublikasikan pada Minggu sore di Misano, Repsol, sponsor terlama Grid Start MotoGP, mengumumkan berakhirnya kolaborasinya dengan tim Honda HRC musim depan, setelah 30 tahun bermitra. Seperti yang diungkapkan secara eksklusif oleh motorsport.com pada 28 Mei, perusahaan minyak multinasional Spanyol Repsol tidak akan lagi menjadi sponsor utama tim Honda di MotoGP mulai musim 2025. Perceraian ini mengakhiri kehadirannya selama 30 tahun tanpa henti di kejuaraan dunia. Pada hari yang menyedihkan bagi tim pabrikan Honda, yang tidak dapat menurunkan salah satu dari dua pebalapnya untuk Grand Prix San Marino karena virus yang menyerang Joan Mir dan Luca Marini, Repsol menerbitkan siaran pers yang menyegel keberangkatan yang diharapkan ini. Repsol telah memutuskan untuk tidak memperbarui kontrak sponsorship saat ini dengan Honda Racing Corporation, HRC, di kejuaraan dunia MotoGP yang berakhir pada 31 Desember tahun ini, dapat kita baca dalam siaran pers ini. Tim Repsol Honda merupakan tim tersukses sepanjang sejarah kejuaraan, dengan 11 gelar tim, 15 gelar pebalap, dan 183 kemenangan di kelas sepeda motor Premier. Repsol berterima kasih atas komitmen dan dedikasi HRC selama ini. Kolaborasi perusahaan multi energi ini akan tetap terhubung dengan olahraga otomotif, dengan tujuan untuk terus mengembangkan produk dan layanan dengan kualitas terbaik. Repsol tampil dengan livery Honda NSR 500 di kelas utama kejuaraan dunia 1995, dengan Mick Doohan dan Alex Crivillé sebagai pembalap. Sejak itu, kemitraan ini terus berlanjut tanpa terputus selama 3 dekade, dan musim ini menandai peringatan simbolis salah satu hubungan terpanjang dalam sejarah olahraga ini. Setelah kemenangan yang menurutnya mustahil sebelum GP San Marino, Marc Marquez lebih mempertahankan kecepatan yang ditampilkan di paruh kedua balapan dibandingkan menyalip yang dilakukan saat hujan deras.
Marc Marquez mengira kecelakaannya di kualifikasi telah menghancurkan peluangnya untuk bersinar di Misano, namun hujan memutuskan sebaliknya. Sejak awal akhir pekan, pembalap Spanyol itu tidak dalam performa cemerlang seperti yang terlihat di GP Aragon, tetapi dia memiliki perasaan yang sangat baik. Dimanjakan oleh posisi ke-9 di grid, jatuhnya Pedro Acosta. Balapan Marquez diubah oleh hujan singkat di lap ke-7. Franco Morbidelli terjatuh, Jorge Martin melakukan kesalahan besar dengan mengganti motor dan di lintasan. Pebalap Gresini itu menyalip Brad Binder, Enea Bastianini dan Pecco Bagnaia secara berurutan. Dengan demikian, dia adalah pemimpin dan tidak akan lagi menyerah pada posisi pertama. Bagnaia bertahan selama beberapa lap tetapi jaraknya semakin lebar, meski trek sudah mengering. Marquez tidak mengharapkan kemenangan ini, meskipun dia tahu bahwa dia mampu melaju dengan sangat baik selama balapan. Yang ini benar-benar tidak terduga, diakui pemenangnya di situs resmi MotoGP. Terutama karena ketika kami memulai balapan di posisi ke-9, kami pikir mustahil untuk bertarung melawan para pemimpin klasemen. Kami tahu kami sangat kuat di paruh kedua balapan. Bagi saya, itu adalah hal yang paling penting. Memimpin adalah satu hal, namun memperlebar jarak dengan juara dunia, dengan Pecco, yang super cepat di sini adalah hal lain. Saya bisa mengemudi dengan sangat baik, saya sangat cepat dan bertahan di balapan bagian kedua ini, kemudian menyerang di lap terakhir. Dengan kegagalannya di Q2, Marquez tahu bahwa hanya perubahan kondisi yang dapat menempatkannya kembali dalam perebutan kemenangan. Setelah kesalahan yang kami buat di kualifikasi, itu adalah satu-satunya kemungkinan, dalam kondisi seperti ini, tegasnya dalam konferensi pers. Seperti yang Anda lihat di lap pertama, Enea dan saya terjebak di belakang Binder. Sementara itu, Jorge Martin yakin dia mengerti begitu dia meninggalkan pit bahwa dia telah membuat pilihan strategis yang salah dengan berhenti untuk mengganti sepeda ketika dia merasakan hujan akan datang. Jorge Martin akan kesulitan melihat Grand Prix San Marino ini selain sebagai kekecewaan besar. Setelah kemenangan sprint yang membawa pembalap Pramac ke posisi nyaman sebagai pemimpin kejuaraan dengan matematis setara dengan balapan di depan Pecco Bagnaia, terjadi kesalahan penilaian atas strategi yang diambil pada saat hujan deras pada balapan tersebut. Minggu mengakibatkan dia jatuh ke posisi ke-15, tertinggal 1 lap. Dia kemudian kebobolan 19 poin dari rivalnya dari Italia. Keunggulannya di klasemen akhir-akhir pekan kini hanya tinggal 7 poin. Namun, balapan dimulai dengan baik bagi pria yang sekali lagi memulai dengan tekanan dari Poleman Bagnaia dan dua pembalap Ducati lainnya di depannya di grid. Mampu kembali mengawali start dengan baik, Martin langsung berada di posisi kedua dan berlari di belakang Bagnaia ketika kondisi lintasan mulai berubah dan muncul tetesan air yang mengintimidasi para pembalap dan membuat mereka bertanya-tanya apakah pantas untuk tetap berada di lintasan atau masuk pit untuk mengganti sepeda dan mengganti ban hujan. Dengan bendera untuk menandai klien seperti Marc Marquez, Brad Binder dan Jack Miller di belakangnya, Martin membuat keputusan untuk tidak mengikuti Pecco Bagnaia, yang tetap berada di trek saat basah, dan memulai dengan keyakinan di pit lane, pilihan yang buruk. Sementara sebagian besar dari lapangan memutuskan bahwa kondisi tersebut tidak memerlukan perubahan, baik pada saat itu, maupun di kemudian hari. Jengkel, Martin bahkan harus kembali ke pit untuk kedua kalinya, beberapa menit kemudian, kembali mengendarai sepedanya untuk trek kering, dan menyaksikan peloton terdepan yang mengambil satu putaran darinya.